Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dewi Amelati Soleha dengan nomor NIM 05328731. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai mata kuliah tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, kita langsung lanjut aja ke Visual Studio Code-nya. Oke, aku udah buka Visual Studio Code-nya. Di sini aku udah buat file dengan bernama Cuaca Jakarta. Aku juga udah install Ionix apps-nya di terminal sebelumnya. Mungkin aku belum bisa ngejelasin mengenai cara penginstalannya, tapi aku bakal ngejelasin beberapa fungsi yang aku pakai di dalam program membuat aplikasi perkiraan cuaca Jakarta. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada Slide Daily Weather. Slide Daily Weather. Di sini gunanya tuh apa sih Slide Daily Weather ini? Gunanya tuh untuk mencari data cuaca harian yang sedang dipilih harinya. Ketika pengguna mengklik salah satu hari, nilai slide date akan berubah. Setelah itu, Slide Daily Weather ini akan mencari data di dalam daily forecast yang tanggalnya sama dengan tanggal yang kita pilih. Nah, kemudian ada juga fungsi yaitu Slate Hourly Forecast. Nah, fungsi dari Slate Hourly Forecast dengan kelas Weather Tabel ini itu digunakan untuk mengambil data cuaca per jam berdasarkan hari yang akan dipilih. Pertama, data di dalam hourly forecast ini akan difilter berdasarkan tanggal yang akan kita pilih. Nah, di sini kemudian ada filter. Nah, di sini ada filter item. Filter item ini buat apa sih? Nah, itu sebagai data dengan tanggal yang sama seperti hari yang akan dipilih yang kemudian akan ditampilkan. Kemudian ada slide 0,10. Ini tuh berarti aplikasi hanya menampilkan 10 data pertama, yaitu sesuai dengan perintah dari tugas kedua. Nah, ini akan menampilkan 10 data pertama. Kemudian ada slide day, Osata slide day. Di sini fungsinya itu untuk pengguna mengklik menu hari. Jadi ada parameter date berisi tanggal dari hari yang dipilih. Setelah diklik, tanggal tersebut dimasukkan ke dalam slide date. Kemudian ada juga konstanta get weather data. Nah, get weather data ini dalamnya tuh ada alamat link yaitu dari perkiraan cuaca Jakarta. Nah, menggunakan alamat link ini. Kemudian di sini tuh adalah fungsi yang paling utama di dalam aplikasi. Jadi fungsi ini tuh berawal dari get weather data karena kan berisi mengenai API OpenMeteo atau API mengenai perkiraan cuacanya sampai ke bagian loading value false ini. Nah, fungsinya dari kode ini tuh untuk mengambil data cuaca dari API OpenMeteo. Jadi saat fungsi itu diambil di sini loading.value booleannya adalah true. Kemudian ada error message value, kemudian variabelnya isi dari nilainya tuh kosong ya. Nah, itu untuk menampilkan proses loading untuk bagian boolean true. Kemudian kenapa ini dikosongkan? Itu agar pesan error sebelumnya tidak muncul lagi. Kemudian ada cost response yang berisi API OpenMeteo. Terus ada constata result. Nah, constata result ini sebagai data dari API yang akan diolah menjadi hourly forecast. Kemudian ada di bagian sini
Kemudian berdasarkan data per hari itu akan dibuat konstanta dengan temperatur rendah, terus temperatur maksimal dan juga rata-rata dari setiap temperatur. Kemudian setelah proses selesai ada select get value ya. Ada bagian if selected value. Di sini tuh sebagai gunanya untuk menyimpan waktu terakhir data yang diperbarui. Jadi itu aplikasi itu akan menyimpan data terakhir kapan diperbarui. Kemudian ada last update-nya. Jika terjadi error maka cache akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah semua proses selesai, loading dikembalikan menjadi boolean false. Kemudian ada konstanta format hour. Format hour ini fungsinya tuh untuk mengubah format waktu dari API menjadi format jam. Yang lebih mudah untuk dibaca. Seperti itu. Jadi di sini pembatas dari antara waktu jam ke menit itu adalah 3.2 dan 1. Kemudian ada format day. Nah, konstanta format day ini itu gunanya untuk mengubah tanggal menjadi nama hari dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada format date juga. Format date ini untuk mengubah tanggal menjadi format yang lebih singkat. Jadi D-nya ada 2 digit, kayak misalkan tanggal 1 berarti 001. Format mode-nya itu short. Tuh. Jadi contohnya aja kayak misalkan 01 Januari, jadi lebih simpel. Terus ada on amounts. Ini tuh adalah bawaan dari view, dan fungsi ini tuh dijalankan ketika halaman pertama kali dibuka. Nah, di dalamnya tuh aplikasi akan langsung memanggil get without data yang ada di API yang paling pertama tadi. Kemudian untuk ke bawahnya ini adalah style-nya, style dari bentuk aplikasi yang bakal kita buka. Nah, kita langsung buka ke terminal. Kita coba buka ke terminal. Kita bukanya di sini. Kita buka di sini. Kita ketikkan CMD. Kemudian semakin kita akan buka di sini CMD, kita ketikkan Ionic Server. Kemudian akan langsung membuka langsung buka di sini. Di sini akan langsung muncul di Ionic Apps. Nah, ini adalah aplikasi dari perkiraan cuaca Jakarta. Nah, kita bakal lihat dulu nih di soalnya. Kita disuruh untuk membuat proyek baru menambahkan data cuaca dari API yang berikut, seperti yang tadi aku udah salin. Kemudian menampilkan time, ya, ada waktunya time, dan juga menampilkan temperatur, ya, ada temperaturnya. Kemudian dibuat dalam list atau tabel sederhana dengan catatan menampilkan semua data. Jika kesulitan menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama. Oke, kita buka dulu ini ya.
alamatnya di sini tertulis temperaturnya. Kita mulai di hari Senin ya. Di hari Senin di jam 00.00 itu temperaturnya tuh 25,4. Nah, kita lihat di sini benar ya, 25,4 temperaturnya. Coba kita loncat ke waktu di mana jam 6 pagi di hari Senin itu ada 30,9 Celcius. Ini tuh data ke-7 ya. Data ke-7 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 30,9 Celcius. Sudah sesuai ya. Atau kita langsung ke jam 9, berarti data yang ke-10. Data ini kan 7, ke-8, 9, 10. Itu 29,6. Jadi udah sesuai dengan data yang ada, yaitu nih 29,6. Mungkin sekian dari aku mengenai tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mohon maaf jika untuk penginstalan Ionic Apps-nya tidak saya buatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.